Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakawin pada masa Jawa kuno itu bisa juga sebenarnya disebut sebagai arsip, tetapi dia merupakan arsip tidak hanya sejarah, tetapi merupakan arsip kebudayaan. Nah, inilah yang seringkali dilupakan oleh para sejarawan Indonesia. Jadi ternyata bahwa manuskrip itu mempunyai keunggulan, ya terutama dalam fungsi kearsipannya. Tidak hanya arsip sejarah, tetapi juga ada arsip kebudayaan. Nah, jadi sebenarnya manuskrip ini lebih tinggi nilainya ya dibandingkan dengan arsip-arsip dalam bentuk kertas atau prasasti. Karena arsip dalam bentuk kertas atau prasasti itu beritanya singkat-singkat. Beritanya itu ya yang dibutuhkan saja. Artinya keterangannya tidak begitu detail. Nah, tetapi memang benar bahwa Kakawin pada masa Jawa kuno ini seringkali dikategorikan sebagai karya sastra, ya terutama karena sebagai manuskrip ini sering kali dijadikan objek filologi. Nah, karena objek filologi, maka kemudian para sejarawan tidak begitu memberikan perhatian yang langsung terhadap manuskrip-manuskrip itu, tetapi ia menunggu kerja para filolog. Dan tentu saja dengan menunggu kerja orang lain, maka sejarawan menjadi seperti menganggur. Sejarawan tidak bekerja secara terus-menerus karena menunggu kerja para filolog, menunggu kerja para epigraf gitu ya. Nah, inilah yang berkaitan dengan masa kelampauan, terutama masa Hindu dan Buddha. Nah, jadi negara Kertagama misalnya adalah merupakan arsip budaya di samping arsip sejarah, karena negara Kertagama ini ditulis secara natural. Artinya ditulis seperti apa adanya, ya karena berkaitan dengan misalnya kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk gitu ya. Jadi di situ memang Kakawin negara Kertagama ini termasuk karya puja sastra ya. Jadi ada pemujaan terhadap raja. Jadi inilah yang seringkali aspek pemujaan itu merupakan aspek yang berkaitan dengan kesastraan. Nah, tetapi ketika berbicara mengenai lingkungan kerajaan, ya misalnya keraton Majapahit yang bersabuk parit, yang juga dikelilingi oleh benteng bata merah, itu menunjukkan bahwa kesaksian yang lebih lengkap ya dibandingkan kalau prasasti. Kalau prasasti selalu terkait dengan misalnya tokoh-tokoh tertentu dalam penetapan sesuatu. Nah, inilah yang bisa diisi oleh manuskrip, terutama berita-berita yang kurang-kurang itu. Nah, jadi sebenarnya manuskrip itu menjadi satu keunggulan tersendiri karena ia bisa menjadi arsip sejarah dan juga arsip kebudayaan. Nah, inilah yang harus selalu diperhitungkan oleh sejarawan Indonesia. Artinya sejarawan Indonesia itu tidak boleh mengikuti gaya pikiran orang barat yang mengecek habis-habisan karya-karya itu. Nah, justru karena kita merupakan bangsa Indonesia, maka kita harus menghargai karya-karya sejarah nenek moyang kita agar kita bisa first hand memahami sedalam-dalamnya kebudayaan dan juga sejarah masyarakat Indonesia pada masa yang lampau. Artinya, sejarawan tidak perlu alergi terhadap hasil-hasil budaya, jadi terutama historiografi
tradisional, meskipun orang nyebut tradisional, tetapi sebenarnya nenek moyang kita sudah sangat canggih karena mereka juga menggunakan sistem simbolik, ya. Jadi mereka tidak berbicara dengan tataran bahasa sehari-hari, tetapi merupakan tataran di mana orang harus bisa mengungkap makna dari ungkapan itu. Jadi tidak semata-mata pengertian dalam tataran semantik, tetapi sudah ke arah tataran simbolik. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu lebih hebat daripada orang barat itu. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.